Maria yang murah hati. Kita akan membacanya secara bergantian. Ayat yang ganjil, Bapak Ibu Sidang Jemaat Tuhan, ayat yang genap dan ayat yang ke-37 nanti kita akan baca bersama-sama. Ayat yang ke-25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang dalam memperoleh? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia datang mengaku-ngakunya bukan saja tetapi ia juga Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang lagi yang datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut kepadanya. Sesudah ia mendiamnya dengan minyak bambu. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas sepeda dan Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Kita bersama-sama jawab orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya serta melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya? luar biasa. Tuhan, hari ini kita boleh bertemu di minggu kedua di bulan Juli ini, semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kabar kita sehat? Sehat. Apanya kira-kira yang tidak sehat? Hah? Ada yang tidak sehat? Ekonominya lagi tidak sehat ya? Atau ekonominya sehat juga? Baik, Bapak Ibu Sidang Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Perikop kita yang diperhadapkan bagi kita diambil dari Injil Lukas 10 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-37 pada hari ini. Dimulai dengan cerita seorang ahli Taurat yang berusaha mencobai Yesus untuk mencari kesalahannya. Dan tentu Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati dan maksud daripada pertanyaan ahli Taurat tersebut. Kenapa kira-kira dia berusaha untuk mencoba Yesus? Karena ahli Taurat tersebut merasa dirinya sudah mengetahui keseluruhan isi Taurat. Terlebih lagi, Yesus pun menjawabnya dengan menggunakan perumpamaan. Sekarang pertanyaan bagi kita bersama, kenapa kira-kira Yesus itu sering sekali menggunakan perumpamaan untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang lain kepadanya? Kenapa kira-kira Bapak Ibu Sidang Jemaat? Karena perumpamaan itu dilakukan oleh Yesus, karena perumpamaan adalah metode yang paling mudah dimengerti oleh orang lain, termasuk dengan orang-orang yang tidak mempunyai latar pendidikan yang tinggi. Terlebih lagi di zaman Yesus tidak semua orang dapat membaca dan tidak semua orang dapat mengetahui Taurat Tuhan. Maka dari itu ia sering kali menggunakan perumpamaan
supaya orang-orang dari kelas bawah, dari golongan-golongan bawah bisa mengerti apa yang menjadi maksud daripada Taurat tersebut. Terlebih lagi, firman Tuhan hari ini yang diperdengarkan bagi kita bersama merupakan cerita tentang bagaimana orang Samaria yang murah hatinya yang menolong seorang yang habis dirampok. Sekarang pertanyaan bagi kita bersama, kenapa harus orang Samaria dari antara ketiga orang tersebut yang menolong seorang yang dirampok sampai hampir mati tersebut? Kenapa kira-kira orang Samaria? Karena orang Samaria itu adalah orang yang paling bertentangan dengan orang Yahudi. Sekali lagi kalau ditanya bagi kita, kenapa orang Samaria? Karena orang Samaria adalah orang yang paling bertentangan dengan orang Yahudi. Pada zaman itu, orang Samaria adalah orang yang tidak diperhitungkan. Orang yang tidak diperhitungkan, dan orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria dengan alasan orang Samaria adalah orang yang menyembah berhala. Mereka menyembah berhala dan membuat baginya suatu patung di gunung, dan gunung tersebut adalah, dan mereka semua menolak tulisan para nabi dan tradisi Yahudi, terlebih lagi segala tradisi yang dilakukan oleh Nabi Musa. Maka dari itu orang Samaria itu sangat bertentangan dengan orang Yahudi. Begitupun pula dengan orang Yahudi sangat bertentangan dengan orang Samaria. Nah, bisa dikatakan baik Yahudi dan Samaria tidak pernah memiliki hubungan yang baik. Nah, kemudian pertanyaan bagi kita bersama Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan dan saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kenapa perumpamaan yang Yesus sampaikan pada kita hari ini berbicara tentang orang Samaria yang baik hatinya, yang jelas-jelas adalah orang yang sangat bertentangan dengan orang Yahudi. Terlebih lagi tentu ada makna dan pesan yang mendalam yang ingin Tuhan sampaikan untuk orang ahli Taurat tersebut, sekaligus juga untuk kita pada masa kini. Yang pertama, bahwa ahli Taurat itu sombong dan ingin pamer diri. Orang itu sombong dan ingin pamer diri sebab ia percaya bahwa ahli Taurat itu merasa layak hidup kekal karena apa yang sudah ia pahami, apa yang sudah ia lakukan, dan mengerti seluruh seluk-beluk hukum Taurat dan menganggap dirinya sebagai pelaku Taurat yang sejati. Maka dari itu ia merasa dirinya layak untuk hidup dalam hidup yang kekal itu. Karena dia mengerti keseluruhan hukum Taurat dan ia merasa lebih tinggi daripada Yesus. Makanya dia bertanya kepada Yesus tentang bagaimana hidup yang kekal tersebut. Kemudian perumpamaan ini yang kedua adalah perumpamaan itu dimulai dengan seorang yang dirampok dan ditinggalkan di tengah jalan dan hampir mati. Di ayat yang ke-31 tersebut diceritakan bahwa ada 3 orang yang berjalan melewati orang yang dirampok tersebut. Orang yang pertama adalah seorang imam. Apa kira-kira seorang imam itu? Seorang imam adalah seorang pemimpin agama. Seorang imam adalah seorang pemimpin agama. Orang kedua adalah seorang Lewi. Seorang Lewi, orang yang kedua. Juga orang-orang Lewi terkenal sebagai suku yang sering dipilih menjadi pemimpin agama orang Yahudi. Jadi orang pertama adalah imam, orang kedua adalah Lewi, seorang Lewi. Dan kedua orang tersebut adalah orang yang sering kali memimpin agama. Dapat dikatakan bahwa kedua orang tersebut adalah pemimpin agama Yahudi pada saat itu. Secara logika kalau kita berpikir secara manusia, karena mereka berdua adalah pemimpin agama, mungkin kita akan berpikir bahwa pasti mereka akan menyelamatkan orang yang dirampok tersebut. Tetapi kenyataannya justru mereka menghindari orang yang dirampok tersebut. Menghindari orang yang dirampok tersebut dan tidak menolong ia. Apa kira-kira alasannya? Mungkin karena mereka merasa bahwa mereka takut dilibatkan dalam persoalan yang dialami oleh perampok tersebut, orang yang dirampok tersebut. Kemudian juga mungkin ada yang merasa takut karena resiko ataupun status sosial yang mereka terima sebagai pemimpin agama berdampak ketika ia menolong orang tersebut. Kemudian terlebih lagi padahal keduanya adalah orang yang biasa mengajarkan perilaku yang baik
sesuai dengan ajaran agama. Karena mereka pemimpin agama. Mereka ini kan pemimpin agama dalam kehidupan orang Yahudi yang sering mengajarkan Taurat Tuhan kepada orang-orang Yahudi, yang sering mengatakan atau membicarakan tentang bagaimana pekerjaan Allah dilakukan dalam kehidupan mereka sebagai orang Yahudi. Tetapi kenyataannya justru orang tersebut tidak melakukan apa yang Taurat katakan. Tetapi justru orang yang ketiga yang lewat adalah orang Samaria. Orang Samaria, orang yang dianggap rendah oleh orang Yahudi, orang yang sangat bertentangan dengan orang Yahudi. Kemudian terlebih lagi, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ia tidak memikirkan segala resiko ataupun konsekuensi yang ia akan terima ketika ia menyelamatkan korban perampokan tersebut. Bahkan terlebih lagi, ia menolong seorang yang dirampok itu. Bahkan orang Samaria itu menolong dengan seluruh, bahkan membiayai dengan seluruh biaya pengobatan dengan menginapnya. Bisa dikatakan bahwa orang Samaria itu menolong dengan penuh belas kasihan, menolong dengan sungguh-sungguh, menolong dengan seluruh hati dan jiwa raganya. Tuhan bilang, siapa kira-kira yang paling berkenan dari antara ketiga orang ini? Siapa kira-kira? Orang Samaria. Walaupun ia dianggap rendah oleh orang-orang Yahudi karena mereka menyembah patung berhala dan lain sebagainya, tetapi justru dari ketiga orang tersebut yang tergerak hatinya oleh belas kasihan adalah orang Samaria. Apa yang ingin diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi ahli Taurat tersebut maupun juga bagi kita pada saat ini, yang ingin Tuhan sampaikan sesungguhnya merupakan teguran bagi kita ataupun bagi mereka pada saat itu, bahwa yang berkenan di hadapan Tuhan bukanlah orang yang merasa dirinya menguasai Taurat, tetapi bagaimana dia hidup berdasarkan kebenaran itu. Amin. Sekali lagi, bahwa orang yang berkenan di hadapan Tuhan bukanlah orang yang menguasai, merasa dirinya menguasai Taurat Tuhan, tetapi bagaimana dia menjalankan Taurat tersebut. Amin. Begitupun juga dengan kita, itu teguran itu relevan dengan hidup kita pada saat ini. Terlebih lagi dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kita ini kan seringkali menjadi imam ataupun menjadi seorang Lewi yang bisa dikatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa menjadi seorang imam dan seorang Lewi? Kita merasa dekat dengan Tuhan dan kita merasa diri seringkali mengajarkan hal baik kepada orang lain. Tetapi dalam kenyataannya ketika ada orang di depan mata kita yang membutuhkan pertolongan kita, kita tidak dapat menolong mereka. Kita sebenarnya mampu menolong orang tersebut, tetapi kadang-kadang kita berusaha menutup mata. Kita berusaha menutup mata dan berusaha tidak peduli dengan orang tersebut, ataupun kita berusaha berpura-pura tidak melihat apa yang ada di depan mata kita, ataupun justru kadang-kadang kita merasa menguasai firman-Nya, menjadi pemimpin rohani ataupun memiliki status sosial yang tinggi, tetapi kita tidak memberikan pertolongan bagi orang-orang di sekitar kita. Itu yang ingin Tuhan sampaikan dalam firman Tuhan pada hari ini, bahwa Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita ini murid-muridnya. Kita ini kan murid-murid Tuhan. Amin. Amin. Semua murid Tuhan. Amin. Semua murid Tuhan. Kalau kita ini murid-murid Tuhan, bahwa Tuhan ingin mengajarkan bahwa kasih kita kepada Allah itu akan terwujud melalui kasih kita kepada orang lain. Bukan siapa dirinya yang merasa benar di hadapan Tuhan, tetapi siapa yang merasa dirinya karena sudah menerima anugerah dari Tuhan, itulah dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Makanya dia menjadi berkat supaya dia bisa memberkati orang lain. Itu yang ingin Tuhan bilang dalam firman Tuhan hari ini, bahwa iman kita kepada Allah akan terlihat melalui bagaimana kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari sebagai pelaku-pelaku kebenaran, pelaku-pelaku firman. Jangan kita hanya berusaha mendengarkannya, tetapi orang yang di depan mata kita tidak kita tolong. Itu berbohong. Kita sering dengar firman Tuhan, kita sering terima firman Tuhan yang kita ajarkan, tetapi kita tidak melakukan firman Tuhan tersebut, itu bohong.
Tetapi orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah mereka yang mendengarkannya serta melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari, seperti layaknya orang Samaria. Ia memiliki belas kasihan, tergerak oleh kasih. Tergerak oleh kasih sehingga ia menolong orang yang perampok tersebut. Yang memiliki hati yang rendah hati. Hati yang rendah hati karena ia tahu apa yang Tuhan perbuat baginya sungguh luar biasa. Dan dari situlah rendah hati itu terlihat. Dia memiliki sikap yang rendah hati. Makanya seperti padi itu, semakin berisi semakin menunduk. Kalau orang itu orang pintar, dia bukan semakin menyombongkan diri, tidak, tapi semakin ia menjadi rendah hati. Kemudian yang memiliki kepedulian dengan sesama. Bahwa kadang-kadang dalam hidup kita menjalani sehari lepas hari itu, kepedulian kita dengan orang di sekitar kita, kiri dan kanan, depan dan belakang, itulah bukti kita menjadi murid Tuhan. Kita peduli tidak dengan orang kiri dan kanan kita itu, ataupun depan dan belakang kita itu, ataupun hal yang paling kecil sekalipun. Kita membawa Alkitab ke gereja, tapi orang di sekitar di samping kita tidak membawa Alkitab ke gereja, dan kita tidak membagikannya kepada orang di samping kita, itu sudah salah. Kepedulian kita dimulai dari hal-hal yang kecil. Pedulikah kita dengan orang-orang di depan dan kiri kanan kita? Terlebih lagi adalah orang yang melakukan kasih itu sendiri dalam hidupnya. Karena tergerak oleh belas kasihan, kepedulian, dan kepedulian itu muncul karena ia tahu apa yang sudah Tuhan perbuat bagi hidupnya sungguhlah amat besar dan berharga. Seperti janji, seperti apa yang disampaikan oleh adik Meing tadi itu. Terlalu besar kasih Tuhan bagi kita, dan kita pun harus menyenangkan hati Tuhan dengan memberikan kepedulian kita untuk orang lain. Amin. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan.